Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di video ini kita masih belajar tentang prinsip dasar pemrograman berorientasi objek ya. Untuk enkapsulasi ini sudah kita bahas, inheritance juga sudah kita bahas. Nah, sekarang tuh kita mau coba bahas bagaimana sih implementasinya di framework yang lain misalnya. Implementasi OOP ya. Jadi belajar OOP ini, Object Oriented Programming atau pemrograman berorientasi objek ini akan sangat terasa manfaatnya ketika kita belajar atau menggunakan framework ya. Kalau kita berprogram dari awal itu pasti ribet ya. Tapi kalau kita pakai framework itu kita tinggal menggunakan kelas-kelas yang disediakan oleh frameworknya. Oke, contohnya pada saat kita menggunakan Windows Form itu kita menggunakan framework ya. Frameworknya dibuat oleh timnya Microsoft, namanya .NET. Nah, di framework ini kita bisa menggunakan kelas ya. Ini contohnya button, kemarin udah kita pakai label ya, ada data grid, ada text box. Ini sudah pernah kita gunakan semua. Jadi kita tidak perlu nih buat sendiri button tuh kayak mana sih kode buat button ya, kodenya pasti ada ribet sekali ya. Nah, tapi kita tinggal pakai saja. Nah, di form inilah ketemu semua objek-objeknya. Jadi ada objek text box, ada objek btn login, ada txt jumlah barang. Jadi objek ini saling berkomunikasi satu sama lain. Ini dari prinsip pemrograman berorientasi objek. Kalau kita lihat framework lain, misalnya ada framework namanya Flutter. Kalau kalian mau coba silakan buka idx.google.com. Nanti di sini kalian bisa pilih Flutter. Oke, tinggal buat project aja, namanya apa, misalnya Hello World atau project PBO nih saya sudah buat. Nah, nanti kita dikasih kode seperti ini. Oke, di sini kita akan bahas bagaimana konsep turunan. Yang pertama ya, konsep turunan atau inheritance. Kalau kita di C# kemarin, di Windows Form kemarin, kita buat manual, kita buat form manual itu kan caranya kita impor dulu package-nya. Ini folder sebenarnya ya, folder. Baru kemudian kelas yang kita buat, form user, itu kita tandai. Ini keywordnya adalah .2 ini, form. Jadi form user turunan dari form. Karena form user turunan dari form, maka kita bisa mengakses semua properti ataupun metode yang ada di kelas Windows yang ada di kelas form ini. Contohnya btn simpan new button. Contohnya itu this.show. Nah, ini nih. This.show ini kan metode nih, tapi tidak ada di sini ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat bagaimana di framework lain ya, di framework Flutter tadi nih. Defaultnya kode Flutter seperti ini. Nah, ini kita hapus dulu yang komen-komennya nih, satu baris nih kita hapus. Ini juga kita hapus sampai sini. Oke. Sekarang kita buat dari awal ini juga nih, dari sini sampai bawah sekali tuh kita hapus. Oke. Sekarang bedanya kalau di Windows Form kita kan mau buat form tinggal klik kanan ya. Nah, kalau di Flutter itu editornya tidak bisa seperti itu ya, karena kita mesti ngetik manual. Di sini saya akan buat form. Kelasnya saya buat namanya adalah my homepage seperti ini. Kemudian, nah kalau di Flutter kelas yang saya buat, kalau saya mau buat halaman maksudnya, itu harus turunan dari kelas namanya stateless widget. Jadi turunannya bukan .2, tapi di Flutter namanya extend. Nah, ini bedanya. Kalau di C# kan .2 gini ya. Nah, gitu. Kemudian di sini kita buat stateless widget. Oke, seperti ini. Nah, sampai sini udah selesai nih. Nah, di sini kita lihat nih, hampir sama kan kodenya ya. Kalau ini kan form user turunan dari form. Kalau ini my homepage turunan dari stateless widget. Nah, kalau di Dart atau di Flutter, Flutter ini bahasa pemrogramannya Dart ya, nama bahasa pemrogramannya. Flutter itu nama frameworknya. Sama kayak kita, bahasa pemrogramannya adalah C#, frameworknya adalah .NET ya. Nah, kalau kita di Flutter, kita buat halaman harus turunan dari stateless widget. Stateless widget ini adalah abstrak class ya, maka kita wajib mengimplementasikan metode yang ada di stateless widget ini.
Simpelnya gini ya, kalau kita lihat konsep turunan itu seperti ini. Nanti si ini kan karyawan ini, kalau kita lihat contoh ini ya, karyawan ini kan kelas induknya ya. Nah, kelas induk ini bisa memaksa kelas turunannya untuk, Pak, kamu wajib ada loh metode total gaji. Nah, jadi dia buat abstrak supaya apa? Supaya karyawan ini bisa mengimplementasikannya. Sama analoginya kayak orang tua dengan anak lah ya. Misalnya orang tua itu mau mewarisi sesuatu ke anak-anaknya misalnya. Orang tua bisa memberikan syarat. Misalnya nanti dia bilang syaratnya kalau mau menerima warisan dari saya, syaratnya misalnya berbuat baik. Berbuat baik ini kan implementasinya kan beda-beda ya. Ada yang berbuat baik versi anaknya, yang pertama misalnya dia beli makanan misalnya. Yang kedua misalnya dia nyapu atau bersih-bersih rumah. Nah, itu implementasi. Implementasinya bisa berbeda-beda antara satu anak dengan anak yang lain. Sama kayak di konsep programming. Jadi karyawan tetap itu implementasi gaji totalnya itu pasti berbeda karena dia ada tunjangan dan bonus. Kalau karyawan kontrak juga beda. Nah, kalau kita kembali ke kode kita tadi, kalau kita turunan dari stateless widget, kita wajib ada metode namanya build ya, metode build. Ini kita bisa, caranya gampang sebenarnya, tinggal arahkan ke sini. Nanti di bawah ada quick fix. Oke, klik kemudian create satu missing override. Nah, ini contohnya nih, metode yang wajib ada. Ini tadi ya, metode berbuat baik misalnya kan gitu. Oke, kemudian di sini kita return, misalnya kita return teks saja. Hello world misalnya. Oke. Jadi sekarang kita sudah punya kelas turunan dari stateless widget dan kita sudah mengimplementasikan method build. Method build ini tipenya adalah widget. Ya, ini tipe ya. Widget ini tipe, ini parameternya build context. Nah, sekarang kita akan panggil di sini, ini const-nya saya buang. Oke, titelnya juga dibuang. Oke, seperti ini. Simpan. Nanti harusnya sebentar. Yang muncul halaman kita harusnya hello world ya. Oke, dia tidak muncul, kita gunakan hot reload atau kita gunakan full reload. Oke, kenapa dia tidak muncul? Harusnya dia muncul. Kita coba reload ulang. Hard restart aja boleh. Status. Oke, kita tunggu prosesnya. Oke, ini udah ya. Jadi muncul di sini hello world ya, tulisan hello world di aplikasi mobile kita. Nah, jadi ini prinsip kita buat halaman dengan mengimplementasikan stateless widget. Kalau saya mau buat halaman baru, sama, ini tinggal saya copy. Oke, pastikan misalnya di file yang sama, misalnya namanya adalah user list misalnya. Misalnya hello user misalnya. Nanti saya ganti nih, yang jalan pertama kali adalah user list misalnya. Boleh saja, tidak ada masalah. Oke. Jadi di Flutter kalau kita pelajari kodenya, dia punya kelas stateless widget. Stateless widget ini kelas yang dibuat oleh si pembuat frameworknya. Dia mewajibkan kita untuk menggunakan method build. Karena apa? Karena di method build inilah output yang akan muncul di program kita. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang cara penggunaan kelas ya. Nah, kalau kita di C# itu kita kan berinteraksi dengan komponen. Saya contohkan misalnya kita di form 1 ya. Oke, misalnya kita mau ngubah-ngubah sesuatu nih dari yang di form user ya. Misalnya kita mau ganti warna tombolnya ya. Tadinya merah saya ganti putih. Itu kan kita pakainya property ya, sama dengan background color sama dengan color.red. Berarti kan ini auto implemented property. Kalau kita lihat nih, arahkan, kan kelihatan tuh back color get set, berarti dia auto implemented property. Jadi di C# itu kalau kita mau mengubah nilai-nilai objek, kita menggunakan programmernya diwajibkan menggunakan auto implemented property. Nah, kalau di Flutter itu programmernya menggunakan yang namanya
named argumen. Masih ingat named argumen? Saya contohkan, misalnya saya mau buat kotak kontainer, saya buat kotak. Nih kontainer ini kelas ya. Nah, di kontainer ini nanti ada pengaturan color. Nah, color ini kan sebenarnya named argumen. Misalnya colorsnya kita buat white, warna putih ya. Oke, ini apa sih? Oh, ini lisensi kode. Oke, maka sekarang tampilan jadi warna putih. Nah, ini named argumen nih. Nah, kalau kita lihat di sisap tuh dulu kita pernah buat di kelas item nih. Oke, ini kan konstruktor yang ada argumennya, ada parameternya. Nah, kalau kita pakai dulu kan pernah kita pakai di sini. Nah, nih ini saya contoh, ini kan bisa caranya, ada dua cara makainya ya. Pertama saya bilang seperti ini kebiasaan programmer di sisap. Nah, seperti ini, kalau ini kebiasaan programmer di Flutter. Dua-duanya boleh dipakai ya, seperti itu. Oke, kita kembali lagi ke kode kita di Flutter. Jadi container itu sebenarnya adalah kelas atau objek ya. Jadi dia tuh buat objek tanpa ada new. Sebenarnya itu dulu ada new di sini. Nah, gini dia harusnya. Tapi sekarang tidak ada lagi ya. Atau kalau kita kodenya tuh kita bisa buat seperti inilah misalnya ya. Widget misalnya tampilan sama dengan new container, kemudian color colors titik white. Oke, gini. Nanti yang di return adalah tampilan gini. Nah, sebenarnya sama gini. Kasih titik koma. Oke. Misalnya kita kasih warna grey misalnya. Nanti dia berubah jadi warna grey. Nah, kodenya tuh sebenarnya seperti ini. Nanti misalnya di dalam tampilan warna putih ini kita mau buat warna putih ya. Oke, kita mau buat tulisan misalnya. Berarti di sini ada childnya itu adalah teks. Oke, seperti ini. Halo, saya belajar Flutter misalnya. Simpan. Nanti muncul teksnya. Nah, ini juga sama kan. Ini sebenarnya kalau kita mau gaya kita di sisap kemarin kan kita buat nih widget teks sama dengan teks halo saya belajar Flutter gini. Berarti di sini kita nulisnya teks ya gini. Sorry, dia bukan widget tuh, sorry sebentar. var kita harus lihat tipe data child ini adalah widget, benar harusnya widget. Kenapa dia error? The instance member tag can be accessed in initializer replacing instance member different expression. Oke. Dia tuh maunya dia gini, dia tidak bisa kembali nilai ya, tidak bisa kembali nilai. Tapi sebenarnya kodenya gini. Tapi di Flutter orang tidak gini caranya. Ya, jadi orang tidak perlu pakai variabel. Ini kan ada variabel ya. Ini juga variabel. Nah, ini di Flutter tidak diperlukan. Jadi kodenya di Flutter itu biasanya nih saya disable dulu. Oke, kita biasanya langsung di sini container. Di dalam container kasih colornya adalah colors.white gitu. Nanti dalam color kita kasih kelas lagi, nama kelasnya adalah text. Kelas text ini dia butuh parameter halo. Oke, gini dia. Nah, baru muncul dia. Nah, nanti kita mau tambah widget lagi. Nah, ada trik-triknya. Tapi maksud saya kita lihat perbedaannya ya. Perbedaannya kalau di C# kita berinteraksi dengan objek menggunakan auto implemented property. Tapi kalau kita di Flutter kita menggunakan metode konstruktor yang ada named argumennya. Ini named argumen. Oke, misalnya saya mau buat tampilan yang kayak mobile itu yang ada app barnya yang bagian atas. Nah, di Flutter tuh disediakan kelas namanya scaffold ya, kerangka. Di scaffold ini kita kasih app bar, kemudian app barnya kita kasih background colorsnya kita kasih colors.blue. Simpan, titik koma. Nanti muncul nih. Nah, kan dulu mobile kayak gini ya, di bagian atasnya ada warna. Kemudian misalnya kita mau kasih title nih, titelnya kita kasih teks my app misalnya. Simpan, nanti muncullah dia di sini. Nah,
Jadi sebenarnya scaffold ya, app bar, colors ini semuanya adalah kelas. App bar ini adalah argumen milik scaffold ya. Kemudian background color itu argumen milik app bar. Kalau kita di dalam app bar, maksudnya dalam buka kurung ini kita kasih nilai, maka dia pasti akan mempengaruhi app barnya. Nah, scaffold juga punya background color, misalnya background colornya red misalnya, colors dot red misalnya saya simpan. Nanti warna merah nih semuanya. Scaffold itu kan kerangka utama, berarti mulai dari atas sampai bawah warna merah. Namun di app bar kita kasih di atasnya warna biru, berarti sebenarnya di bawah biru ini ada merah ya, seperti itu. Nah, background color ini milik scaffold ya. Kalau background color yang ini itu miliknya si app bar. Jadi caranya seperti itu. Nah, ini konsepnya. Jadi kalau kita paham pemrograman berorientasi objeknya, kita jadi lebih mudah dalam memahami kode. Misalnya saya gunakan body ya. Kemudian ada widget namanya kolom, kemudian children, saya kasih teks lagi, saya kasih container di sini. Oke, kemudian kita kasih widthnya 100, kemudian kita kasih height-nya 100, kita kasih colorsnya kita kasih titik purple. Oke, nanti ada kotak. Nah, sekarang yang kita sebut kelas ini kan, kalau di OOP atau di PBO kita nyebutnya kelas ya. Nah, kalau di Flutter, scaffold, app bar, kolom ini disebut dengan istilah widget. Nah, istilahnya adalah widget, bukan kelas ya. Jadi ini disebut dengan, ini ada widget namanya container, ada widget namanya kolom gitu. Nah, yang ini width, height, dan color ini adalah argumen dari widgetnya. Kita bisa arahkan kursor di sini untuk lihat ini bisa diapain sih. Nah, jadi container, kita lihat nih, container nih bisa kita bisa atur constraint, decoration, kita bisa atur edge insetnya, padding ya, ada paddingnya dan lain-lain ya, seperti itu. Oke, nanti kita akan bahas lagi konsep pemrograman berorientasi objek di Flutter ya. Mungkin berikutnya kita coba nanti dengan Laravel juga misalnya ya. Ada framework lain namanya Laravel, dia untuk buat web ya. Kalau ini kan biasanya dipakai untuk buat mobile. Oke, saya cukupkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.